Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destri Sapitri dengan NIM 2031087. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan syariah untuk memenuhi ujian akhir semester yang diampu oleh dosen Ibu Novianti. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah bisa diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syariah Islam yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan. Manajemen dikatakan telah memenuhi syariah apabila yang pertama, mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Yang kedua, mementingkan adanya struktur organisasi serta membahas soal sistem. Sistem ini disusun agar perilaku di dalamnya berjalan dengan baik. Esensi manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah ini adalah aktivitas termasuk kegiatan planning, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memerhatikan kesesuaiannya pada prinsip syariah. Dengan kata lain, manajemen keuangan syariah merupakan suatu cara atau proses pencernaan. Bank syariah. Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah beban usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Di Indonesia, Bank Islam pertama adalah Bank Muamalah Indonesia atau BMI yang telah berdiri pada tahun 1992. Dalam kaitan ini, terdapat hal yang mendorong eksistensi dan perkembangan perbankan Islam yang selanjutnya di sini disebut dengan bank syariah. Probabilitas bank syariah. Rasio probabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuangan. Rasio probabilitas adalah rasio yang menunjukkan efektivitas menciptakan laba. Laba pada dasarnya menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan. Laba merupakan tujuan dengan alasan sebagai berikut. Harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang atau mubah, seperti membeli barang konsumtif, rekreasi, dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan atau sunnah, seperti infak, wakaf, sedekah. Digunakan untuk hal yang diwajibkan seperti zakat. Yang keempat, dalam menginvestasikan uang, terdapat prinsip uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank syariah atau pasar modal syariah. Karakteristik manajemen keuangan syariah. Direktorat Perbankan Syariah (BI) menguraikan 7 karakteristik utama yang menjadi prinsip sistem perbankan syariah di Indonesia, yang menjadi landasan pertimbangan bagi calon nasabah dan landasan kepercayaan bagi nasabah yang telah loyal. 7 karakteristik yang diterbitkan dan diedarkan berupa booklet bank syariah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, universal, memandang bahwa bank syariah berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi ataupun perbedaan agama. Yang kedua, adil, memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya dan melarang adanya unsur maisir. Yang ketiga, transparan, terbuka bagi seluruh
laporan masyarakat. Yang keempat, seimbang, mengembangkan seekor keuangan melalui aktivitas pembukaan syariah. Yang kelima, maslahat. Yang keenam, variatif. Balik munculnya manajemen keuangan syariah yang kita ketahui sebagai umat Islam. Jadi sebenarnya pada zaman Rasulullah SAW manajemen keuangan sudah ada, dan beliaulah yang pertama kali memperkenalkan konsep ini ke umatnya dan juga kepada negara. Dari berbagai negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Sumber APBN terdiri dari kharaj, zakat, humus, jizyah, dan lainnya seperti khofaroh dan harta waris. Tempat pengumpulan dana itu disebut Bait al-Mal, yang dimana Nabi Muhammad SAW terletak di Masjid Nabawi. Pemasukan negara yang sangat sedikit disimpan di lembaga ini dalam jangka waktu yang pendek untuk selanjutnya didistribusikan seluruhnya kepada masyarakat luas. Dana tersebut dilokasikan untuk penyebaran Islam, pendidikan dan juga kebudayaan, namun penerimaan negara secara keseluruhan tidak tercatat karena sempurna. Ada beberapa alasan seperti misalnya jumlah orang yang membaca, menulis, dan mengenal aritmatika sederhana. Jadi bahwasanya pada zaman Rasulullah pun sudah ada cara manajemen keuangan syariah. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.